Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini, pagi hari ini, dini hari ini sudah hari tanggal 1 Rajab, hari Ahad. Kita ke Masjid Jami Nur Ma'inah Cilodok, kajian khusus bedah tentang masalah kajian. Mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi Allah. Bismillah bersama kami. Dan gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sarapan ba'da kajian subuh. Ikri, mana enak rasanya? Aduh, makannya tuh Masya Allah, pakai gulai daging. Masya Allah, diambilin DKM banyak banget sama Pak Ketua kita, Pak Haji Maulana. Ustadz Angger nih, Ustadz Angger, kita sini Ustadz Angger. Belum pernah ngopi di rumah saya Ustadz Angger nih. Pak Haji Maulana juga belum pernah. Harus ke rumah Pak Haji Maulana biar tengokin ini Majlis Zikir ya, sama Ustadz Yasin ntar bareng Pak Ustadz. Bismillah, sarapan kajian dulu kita. Pada kajian kita mau Insya Allah nyari berkah bulan Rajab, depan baru banyakin puasa. Kalau di awal kita sarapan kajian dulu. Bismillah. Apa itu Apa? Biar barokah. Buat stok tua. Demam. Kan itu niat saya setiap Di masjid. belum apa itu Ketuanya udah, dari baru yang lainnya. perumahan Kalau tadi masih banyak orang, kalau nggak cukup. kamu lah. Dulu tadi masuk ke kasih apa itu? Kurang lagi. Ustadz Yasin tuh kasih. Tirendu. Dari lewat apa itu? Tirendu itu. Emangnya gitu. Ngeliat anak saya. Alhamdulillah nih. Iya. Banyak itu jangankan orang. Tinggal yang Kemarin ayam 25 dah. bangkong itu di datang ke sini pas liburan dulu. yang dilepas gitu aja. Ada ayam yang beradu gitu. Udah setahun nih. Taunya dikasih minyak ini sembuh taunya. Alhamdulillah. Jangankan orang yang aja sembuh saya bilang. Bagus nih minyaknya. Alhamdulillah. Ayo kali. Anin. Cheese lu. Mau ambil. Mam. Oh, kasih omnya. Hamil istri. Kalau kuasa Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa katsiratan lana
wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Mainah yang dirahmati Allah. Ini kopi ya Pak? Udah kopi udah nyari asbak dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh kali ini kita orang-orang yang terpilih, Pak. Subuh kali ini Allah sayang kepada kita sehingga Allah memberikan kita usia, umur, kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita tolabul ilmi. Kenapa saya bilang kita orang pilihan? Karena ini hari bukan hari biasa. Ini ahad bukan ahad biasa. Ini adalah tanggal 1 Rajab, yang dimana bulan ini adalah pembuka dari bulan mulia, yakni Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, subuh kali ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkah rezeki usaha dan kerjaan kita, sehingga kita selalu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna dan bisa menjaga keluarga kita secara bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan yang hadir di masjid ini beserta keluarga besar, anak, cucu, istri kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke dalam tema kita, 3 keutamaan bulan Rajab, maka sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk mendapatkan keberkahan kita di masjid ini. Pertama kita doakan ketua DKM masjid kita, saudara saya Bapak Haji Maulana, beserta para asatid, para donatur, para pengurus, dan khususan jamaah Masjid Nur Mainah yang selalu memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki, keberkahan usaha dan pekerjaannya, hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal hajatina ya Allah. Taqabbal hajatina ya Rahman, taqabbal hajatina ya Rahim. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan waktu cukup ya, karena ini dalam sekali bahasan kita tentang Rajab. Tapi kalau nggak cukup pun ada bahasan kedua, yaitu Isra Mi'raj ya, tanggal 27 Rajab. Nah, boleh nanti kalau mau kita kupas tentang perjalanannya, tapi kita khusus 3 amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini yang kita bahas dulu subuh kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama yang akan kita kupas tentang amalan di bulan Rajab pastinya berkaitan tentang peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab. Tapi saya tidak akan menceritakan, walaupun kisahnya itu menarik. Kalau kita bahas kupas secara hikmah, Isra Mi'raj itu menarik karena peristiwa itu peristiwa gaib yang awalnya tidak diyakini oleh para sahabat, jangankan oleh di luar sahabat, oleh sahabat pun kurang diyakini, meragukan, kecuali Abu Bakar. Maka diberikan julukan As-Siddiq. Karena perjalanan saat itu Isra Mi'raj hanya sepertiga malam. Ya, kalau sepertiga itu seperti jam 1 sampai jam 3, seperti tadi malam itu saya zikir 1 sampai jam 3, itu sepertiga malam. Itu doa-doa mustajabah di situ. Perjalanan belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang superjet. Rasul menceritakan bahwasanya semalam dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, turun lagi di Masjidil Aqsa, sholat di sana, lalu kembali lagi ke Mekah, tidak kurang sepertiga malam. Nah, ini nanti ini luar biasa kupasannya berkaitan tentang surat Al-Isra, tapi kita bahas di akhir Rajab sebenarnya itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang kita titik beratkan, yang pertama, poin pertama, berarti bulan ini bulan kemuliaan. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sholat. Karena memang hadiah Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj di bulan Rajab itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Nah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mengalami apa? Mengalami dulu ujian. Maka dalam Al-Quran, innamal usri yusra. Setelah kesulitan akan beriringan datangnya kemudahan. Bukan setelah kesulitan lalu nantinya akan mendapat kemudahan, tidak. Allah berikan ujian, saat itu juga Allah berikan jalan keluar sebenarnya. Rasulullah SAW sebelum melaksanakan ibadah Isra dan Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'raj, hadiahlah dari Allah buat Rasulullah. Itu Rasul diuji kehilangan orang yang amat sangat dicintai beliau. Siapa, Pak? Siapa? Ada 2. Siapa? Sebutin, Pak. Nah, siapa yang jawab? Ah, Siti Khadijah, Kang Teguh. Yang kumisnya kayak Rano Karno. Benar ya? Oh, PRT. Sahabat saya. Siti Khadijah. PRT istrinya Siti Khadijah bukan? Bukan ya? Oh, ada Sitinya. Oh, pas banget ya. Harusnya Pak RT dikasih warna ungu karena kan janda Siti Khadijah. Nah, yang kedua siapa? Yang meninggalkan Rasulullah, Rasul berduka. Ditinggalkan orang yang mencintai beliau, orang yang mensupport dakwah beliau. Bukan. Hah? Jangan Bapak lagi. Siapa? Yang jawab Abu Bakar kasih. Karena Abu Thalibnya udah diituin. Nah, pakai baju koko hitam. Ini ya sampingnya ya. Abu Thalib, Pak. Abu Thalib siapa? Nah, pamannya. Yang gampang-gampang aja biar habis, biar mejanya kosong. Kalau ini maaf ya, ini buat Pak Ketua, ini nggak dibagikan.
Karena apa, niat saya mau ngasih Pak Ketua. Boleh kalau ada gorengan pakai ini anak. Dua sosok meninggalkan Rasulullah. Siti Khadijah, Pak, wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Usia 25 tahun Siti Khadijah melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laki-laki boleh Pak dilamar, Pak, karena Rasulullah pun dilamar oleh Siti Khadijah. Usia Siti Khadijah 40 tahun. Nah, Siti Khadijah yang menemani Rasulullah saat pertama kali menjadi Rasul, dengan hinaan, cacian, bahkan luar biasa ujiannya. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, batin Rasulullah bagaimana Pak perasaan? Kita ingat kisah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di Gua Hira Rasulullah menggigil ketakutan melihat Jibril menunjukkan wajah fisik aslinya. Bayangkan Pak, kita tahu bagaimana malaikat Jibril yang digambarkan, sayapnya saja bisa menutupi bumi. Rasulullah ditunjukkan malaikat Jibril menggigil Rasulullah di Gua Hira, mendapat perintah Iqra, tidak bisa baca Rasulullah, bergetar, diulang lagi oleh malaikat Jibril Iqra sampai 3 kali, barulah bisa Rasulullah. Lalu bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tauhid yang pertama kali Allah turunkan ayat kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Maka kehilangan seorang istri, kehilangan seorang sahabat yang menyelimuti beliau ketika beliau pulang dari Gua Hira adalah Siti Khadijah. Harta Siti Khadijah, wanita salah satu terkaya saat itu di Jazirah Arab. Siti Khadijah habis hartanya buat berdakwah Rasulullah. Maka kehilangan betul Rasulullah ini perisainya, bentengnya. Yang kedua, pamannya Abu Thalib yang selama ini menjaga, menyayangi, mencintai beliau. Ini kehilangan dua. Maka Allah berikanlah hadiah kepada Rasulullah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Kadonya adalah sholat. Rasulullah sedang melamun Pak di Masjidil Haram, sedang duduk merenung memikirkan almarhumah istri beliau, sedang merenung melamunkan pamannya yang meninggal dunia. Bulan Rajab terjadi Pak, meninggalnya Siti Khadijah terjadi di bulan Rajab, dan di bulan itu pula Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Nih hari ini Pak, ini kalau hitungan Ahad, nih Ahad ketiga, tepat 1 tahun saya kecelakaan. Tepat 1 tahun saya mau ngaji Desember, Ahad ketiga. Tapi setelah itu Allah langsung berikan luar biasa hikmah terbaik buat pribadi saya. Banyak saya punya saudara yang selama ini cuman hanya di grup majlis zikir saya, sekarang rata-rata di grup itu ya saling mengenal. Sampai tadi ada insiden 5 menit mau sampai masjid, ada truk nabrak pohon. Tadi barusan mau nyampe sini 5 menit mau nyampe, saya videoin karena Google Map tadi. 5 menit itu ada truk nabrak pohon, kabelnya ketarik sama truk. Untung mobil Kang Teguh langsung berhenti ngambil kiri, kalau enggak ya. Tapi sempat kesabet tadi mobilnya pakai kabel tadi. Ya, nggak tahu kabel Telkom atau kabel listrik, takutnya kabel listrik saya. Kang Teguh bisa jadi deples tadi. Alhamdulillah nyampe kita. Itulah innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dan itu menyertai. Nah maka nih Pak, sempurnakan sholat. Kalau ada kajian di sini tentang sholat, tuh Pak tekuni tuh. Apalagi kalau ada pelajaran Safinatun Najah, itu pelajari sholat. Sholat itu kalau mau diterima Allah, mau sempurna, kan ada ayatnya tuh. Ada jamaah datang ke saya ke rumah, dia beri mob tuh, Ustaz, saya pengen bertobat Ustaz, saya pengen ninggalin judi, mabok,
Bahkan mohon maaf ya, saya sering melakukan yang namanya ya hal yang tidak perlu disebutkan. Saya pengen insaf Ustaz, sampai nangis di rumah saya. Lalu saya bilang, perbaiki sholat. Diperbaiki sholat Pak. Oh, sholat tepat waktu, sholat di masjid, bahkan safnya paling depan. Setelah berapa bulan, dia lapor lagi ke rumah saya, Ustaz, saya sudah sholat Ustaz. Alhamdulillah tenang ketika sholat di masjid, tenang banget, adem banget. Tapi keluar dari masjid, apa yang terjadi? Masuk Pak. Di depan sini Pak, mangga Pak. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah keluar dari masjid, di masjidnya sholatnya tenang dia. Setelah keluar dari masjid, Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah. Setelah keluar dari masjid yang terjadi, saya tetap melakukan maksiat Ustaz. Dia menjalani sholat berbulan-bulan, memperbaiki sholat berbulan-bulan, sholat tepat waktu, sholat saf paling depan, sholat di masjid, tapi kok maksiat tetap saya jalani Ustaz. Keluar dari masjid saya maksiat lagi, tapi azan saya ke masjid lagi. Coba Pak kita renungi, ada nggak kayak gitu kita? Sedangkan ayat Qur'annya apa? Ayo, siapa yang bisa nyebutin? Aqimis sholah. Lanjutin. Aqimis sholah. Ini ayatnya nih. Apa Pak? Sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Aqimis sholah. Nah, boleh. Bapak baju merah. Nah, aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Nah Ustadz, saya ingat ayat itu, tapi kenapa saya sholat tapi saya maksiat masih jalan? Maka Pak, sholat khawatirnya kita masih dilakukan tapi maksiat masih kita jalani. Berarti salah dong ayatnya. Nggak ada yang salah ayatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yaitu ayat Al-Quran itu adalah bukan karangan Rasul, tapi wahyu yang Allah berikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Maka wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diberikan. Jadi bukan karangan Rasulullah, nggak akan pernah bohong. Nah, kenapa sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji munkar? Karena sholatnya dilakukan tidak sempurna. Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Maka sholat dimulai dibuka dengan kalimat aqimis sholah, dirikan sholat. Bukan if'ali sholah, bukan kerjakan sholat. Bedanya apa? Kalau if'ali sholah, mengerjakan sholat, kita ambil wudhu, kita masuk masjid, kita takbir, ikuti imam kalau kita jadi makmum, atau kita jadi imam ngikutin kita, atau kita sholat munfarid. Setelah selesai salam, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Itu namanya if'ali sholat. Tapi kalau aqimis sholat, nah ada 3 fase dalam sholat. Nih 3 ini nih kalau pengen sempurnanya sholat. Karena mulianya bulan Rajab, yang pertama Allah berikan hadiah kado sholat buat Rasulullah. Apa 3 fase ini? Pertama, qabla sholat. Yang kedua, inda sholat. Yang ketiga, ba'da sholat. Yang pertama, qabla sholat. Kalau pengen sempurna sholat kita, kalau pengen sholat kita seperti ayatnya tadi, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka perbaiki persiapan istiqdad qabla sholat, persiapan sebelum sholat. Sama nih bulan Rajab, kita mau sempurna ibadah Ramadan kita, maka kita harus bersiap-siap diri dari bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bentengnya Ramadan. Lalu masuk ke bulan Sya'ban, maka ini adalah gapurnya Ramadan. Masuklah di bulan Ramadan, kita cari keberkahan Ramadan. Tapi untuk masuk ke bulan Ramadan harus melewati dulu gerbang besar,
yang namanya Rajab. Artinya apa? Kalau pengen memperbaiki kita di ibadah di bulan Ramadan, Ramadan itu berat, Pak. Sholat biasanya kita isya 4 rakaat. Kalau pakai sunnah jadi 8 rakaat. Tapi bulan Ramadan, isyanya kita bisa 27 rakaat. Tambah 4 sunnah jadi 31. Ya tarawih 23. Kalau yang 23. Jadi sholatnya banyak tuh, Pak. Maka kalau pengen sholatnya benar di bulan Ramadan, perbaiki dulu sholat kita. Sayang, Pak. Sholat tarawih 23 tapi nggak dapat apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Nanti kita bahas tuh kalau saya diundang Ramadan tarawih. Ada rahasia di situ 212 kalau pengen diterima. Kan ada tuh ayatnya. Ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kalau kita gali, Pak, rahasianya untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi itu berkaitan tentang Rajab dan Sya'ban. Nanti dah, takutnya kehabisan bahan bulan Ramadan. Jadi puasa, jadi sholat itu pertama sempurnakan persiapan qabla sholat. Sebelum sholat apa sih? Persiapan sebelum sholat yaitu wudhu. Sempurnakan wudhu kita, Pak. Kalau sholat kita tidak sempurna wudhu kita, nggak sah sholatnya. Mau sholatnya kita berusaha khusyuk, Al-Baqarah ayat pertama, rakaat pertama, surat An-Nisa rakaat kedua, tetap nggak akan diterima Allah. Maksudnya rakaat pertama alif lam mim Allahu akbar gitu ya, nggak sampai tamat, nggak. Itu nggak akan diterima kalau kita tidak sempurna wudhu. Nah, bagaimana wudhu itu? Untuk menyempurnakan wudhu, wudhu itu bukan hanya sekedar basah-basahin muka, bukan hanya sekedar basah-basahin tangan, bukan hanya sekedar rambutnya basah, tapi wudhu itu adalah mensucikan apa yang terkena dari air wudhu ke jasad atau fisik yang dikenai oleh air wudhu tersebut. Makanya orang yang sudah mandi bersih, Pak. Dari ujung rambut, ujung kaki, pakai sampo, sabun, sikat gigi. Tapi kalau mau sholat, tetap wajib wudhu lagi. Karena mandi itu membersihkan, wudhu mensucikan. Makanya coba ditengok tuh YouTube saya yang di Masjid At-Thohir malam Ahad keempat kemarin. Tentang selingkuh nggak sengaja tuh ya. Orang yang mau bunuh diri, tapi nggak jadi. Salah satu alasan dia mau bunuh diri karena dia ketahuan selingkuh nggak sengaja. Nah, nggak sengaja. Itu buka di YouTube saya, Guru Hikmah Official. Itu melakukan 6 hal yang dianjurkan Rasulullah. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu itu bisa membersihkan, Pak, bisa mensucikan hati kita yang tadinya banyak pikiran, hati kita banyak iri dengki sama orang, kepala kita emosi. Dengan wudhu itu aman, bersih. Maka nikmati setiap wudhu yang kita lakukan. Imam Al-Ghazali, wudhu sholat isya bisa dipakai sholat subuh. Ada tadi sholat isya, saya aja walaupun nggak tidur malam zikir, tetap aja wudhu berkali-kali. Nggak bisa kita nahan. Maksudnya bukan nahan kencing, itu juga nggak sehat. Maksudnya jangan putus wudhu. Ketika wudhunya batal, buru-buru wudhu lagi. Kita mau sholat maghrib, isyanya wudhu lagi, gitu. Padahal di masjid tuh kajian pula. Sebelum isya kita wudhu lagi tuh. Jadi menjaga wudhu, pertama sempurnakan wudhu kita qabla sholat. Lalu inda sholat. Nah, sholatnya dijalani dengan 3 syarat. Nih, surat Al-Anfal, ada yang ingat gak? Saya sering berapa kali ucapin surat Al-Anfal ayat 35 atau 36 kalau nggak salah, 35 kalau tidak salah. Ada yang bisa bacain? Ini masih ada satu nih, masih banyak di tas tangan aja. Al-Anfal, ada yang apa? Di sini ada yang hafidz Quran katanya, 32 juz. Lebihan 2 juz ya. Ayo Al-Anfal 35. Ayo kopiah NU. Masa NU nggak hafal? Wa makana sholatuhum. Nah, ini memang ayatnya tidak populer. Jadi maklum kalau misalkan hafidz Qurannya agak-agak lupa.
Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Ini yang ngeri nih Pak. Allah menyindir orang yang sholat. Wa makana sholatuhum, mereka nggak sholat kata Allah. Indal baiti, walaupun di depan Ka'bah. Bayangin Pak, di depan Ka'bah yang mustajabah. Nanti malam Jumat, malam Minggu ini keempat nih, bahasan materi saya di Masjid At-Thohir, kajian hikmah kita tentang 4 hal kenapa kita doa di depan Ka'bah mustajabah. Nah, yang ada waktu mangga maghrib sampai isya di Masjid At-Thohir, itu kita bahas rahasia kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah. Nah, ini Allah menyindir di surat Al-Anfal, orang sholat di depan Ka'bah enggak sholat kata Allah, illa muka'aw wa tasdiyah, mereka itu cuman bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan. Yang apa? Saya nggak bisa siul-siul, yang kayak siulan gitu. Jadi bacaan sholat kita Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai siulan aja kata Allah. Gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dianggap tepukan. Nggak sholat mereka kata Allah. Memang ini tafsirnya, asbabun nuzulnya, ketika Rasulullah dengan sahabat lagi sholat, ada orang kafir Quraisy yang mengganggu sholatnya Rasulullah di depan Ka'bah dengan siulan dan tepukan. Dan ancaman Allah di ayat selanjutnya di ujungnya, wah luar biasa ngeri. Ya seperti di ayat Quran yang kita ingat, wal asri innal insana lafi khusrin illa, ya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia merugi. Maka sholat sempurnanya ada 3 Pak, bukan 2. Sholat ini nggak hanya bacaan dan gerakan yang bagus. Kalau di fikih kita belajar kan di Safiyatul Najah, ya simpel lah, yang sederhana, yang dasar kitabnya di pesantren. Itu pertama qauliyah, sempurnakan bacaan sholatnya. Karena hati-hati Pak, bacaan sholat itu ya, kecuali kita punya kekurangan dalam pelafalan ya, Allah maklumi lah. Ini kalau yang kita, makanya kan syarat imam itu ada 4. Salah satunya fasih. Yang paling fasih siapa nih? Walaupun ada yang lebih tua, ini tua sama tua nih, umurnya 65, nah, cari yang lebih fasih. Karena ayat Quran itu beda 1 huruf saja, beda 1 titik aja, beda arti. La in syakartum la azidannakum. Apa artinya? Ya. Oh, ini populer. Nah, padahal mah kalau Ustadz mah nggak bakal dikasih, walaupun nggak jawab saya kasih. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur pasti Allah akan tambah. Pakai shin gede, la in syakartum. Kalau ilangin titiknya 3 jadi sin kecil, la in syakartum, apa artinya Pak? Barang siapa yang mabok, tuh jauh tuh Pak. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur, kalau hilang titik 3-nya dibacanya sin kecil, sin, shin, sod, sa itu digigit lidahnya tuh, sa ditempelin lah, bukan digigit, tapi digigit beneran, benar, sa, sin, shin, bedakan. Belajar kita sama ustadz-ustadz yang memang ngajar harian di masjid. La in sakartum, barang siapa yang mabok, tuh beda artinya. Maka sempurnakan bacaannya. Kedua, fi'lun, gerakan sholatnya Pak, jangan terburu-buru, tumaninah ini dijaga. Ada sahabat masuk masjid, Rasulullah di pojok tuh duduk, selesai sholat, datang nih sahabat sholat di masjid, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, dia sholat sendiri, ya, langsung menyampiri Rasul, salaman sama Rasulullah. Rasul berkata apa? Sholat lagi, ulangi kata Rasul. Sholat lagi beliau, sholat lagi yang kedua, salaman lagi Rasul, sholat lagi, hampir 3 kali diulang. Lalu dia bertanya, ya Rasul, saya sudah berusaha, sholat kedua lebih baik dari sholat pertama, sholat ketiga lebih baik daripada sholat kedua. Kata Rasulullah, jangan terburu-buru, sholatnya santai saja. Makanya mohon maaf ya,
23 itu lebih bagus daripada 11. Bukan masalah perbedaan mazhab, tapi kalau saya lihat ya lebih banyak lebih bagus kan gitu. Tapi kalau yang 23 5 menit, yang 11 setengah jam, nah, lebih bagusan yang 8 rakaat setengah jam. Kenapa? Jangan buru-buru, tapi juga jangan terlalu lama. Maka gerakan sholat, Pak, karena dalam gerakan sholat itu kan saya bilang, ketika Nabi Zakaria istrinya sudah divonis nggak punya anak, sudah menopause, mandul, Nabi Zakaria di mihrabnya Siti Maryam, beliau sholat, dalam sholatnya berdoa, beliau di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau berhenti, lalu beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan hamba keturunan. Malaikat Jibril turun, hadisnya sahih Bukhari, turun malaikat Jibril, Allah mengabulkan doamu Zakaria, bahkan saat kamu masih berdiri dalam sholat, langsung diijabah sama Allah. Jadi gerakan-gerakan sholat itu luar biasa. Ketika sujud, itu permintaan kita dalam sujud itu, maka Allah akan berikan, apalagi sujud terakhir dalam sholat. Ada 4 di setiap gerakan sholat yang mustajabah doa kita. Maka hati-hati Pak gerakan sholat. Nah, 2 ini ternyata masih kurang Pak, kalau mau diterima sholat kita menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa syarat yang ketiga Pak? Nah, apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga itu rahasianya ada di ujung ayat yang saya baca di awal. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala, ayo siapa yang bisa jawab? Wala. Nah, karena Ustadz udah dapat, jadi di sebelahnya, karena tadi bareng dapatnya. Nah, di sebelahnya, nah, kasih, nggak boleh dua-dua, satu-satu ya. Kalau istri boleh, kalau minyak jangan. Nah, wala zikrullahi akbar, ini rahasia Pak. Jadi ada beberapa ayat Quran itu yang rahasianya ada di ujung ayatnya Pak. Salah satunya ayat ini, kayak ayatnya kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu di ujung ayat, wa tu'minuna billah. Biasanya kan iman itu di awal, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ayat ini kuntum khairu ummah di ujung imannya? Nah, nantilah di kajian selanjutnya. Jadi banyak rahasia-rahasia Quran itu ada di ujung ayat. Makanya kita harus mempelajari tafsir, jangan menafsirkan menurut logika kita. Harus ada gurunya, harus ada nasabnya. Sekarang baru belajar dari YouTube, seminggu udah ngakunya mahir harus jadi ustadz. Ini banyak, naudzubillah. Saya 12 tahun pesantren, masih belajar sampai sekarang Pak. 12 tahun saya pesantren, tua di pesantren saya. Anak saya 3 di pesantren, yang kedua ikut nih hari ini karena libur. Yang pertama lagi tipes, yang ketiga perempuan. Jadi yang ketiga syaratnya ada di ujung ayat tadi itu Pak. Wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu yang paling besar. Jadi mendirikan sholat yang di awal ayatnya bisa mencegah perbuatan keji munkar. Wala dzikrullahi akbar, kalau kita bentengi dengan zikir, sholat bisa diterima. Kaulun, bacaannya sempurnakan. Kedua, fi'lun, gerakannya sempurnakan. Ketiga, qalbun, hatinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Zikir itu artinya ingat, nih, seperti anak saya yang kedua nih yang ikut ngantuk tuh, namanya zikri. Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Sholatnya fokus kepada Allah, makanya bacaannya mesti tahu maknanya. Kalau kita nggak tahu maknanya, kemana-mana tuh Pak. Kunci motor lupa nyimpan, buru-buru ke masjid lari, pas rokaat kedua, waduh kunci motor di bawah kulkas, padahal kulkasnya nggak ada, cuma dusnya doang. Berarti di bawah dus kulkas, kulkasnya udah dijual. Nah itu Pak, keingetan tuh. Kenapa? Karena nggak fokus sholatnya. Nah setelah tadi itu sholat itu sempurnanya itu, sholat yang ketiga adalah ba'da sholah. Kan tadi qobla sholah, enda sholah, ba'da sholah. Apa ba'da sholahnya? Ba'da sholahnya adalah kita melakukan apa yang kita lakukan dalam sholat di luar sholat.
wala dzikrullahi akbar. Ingat sama Allah di saat kita sholat, maka gerakan-gerakan sholat kita lakukan di luar sholat. Itulah aqimis sholat. Kalau if'ali sholat, selesai salam, selesai, nggak ada urusan kita dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, selesai kita sholat, maka apa yang kita lakukan dalam sholat, kita lakukan di luar sholat. Sholat mengajarkan kita berwudu sebelum sholat. Maka selesai sholat, kita jaga wudu. Insya Allah kalau orang yang menjaga wudu, mau tempel-tempelan sama perempuan, aduh saya punya wudu. Jangan sama perempuan non-muhrim, sama istri sendiri kita takut batal. Saya hati-hati banget kalau istri nih, biasanya suka ikut kalau kajian istri. Kak Tohir itu saya nggak mau toilet sama istri, takut wudunya susah kan pakai tongkat. Jadi kita khawatir tuh, mau maksiat tangan itu, khawatir. Karena kita punya wudu, dijaga dengan wudu kita, Pak. Mau korupsi, mau ngambil uang di bawah meja, aduh saya punya wudu. Nggak jadi itu, Pak. Udahlah, TF aja, TF. Transfer maksudnya. Nggak usah pakai duit ya, pakai amplop. Kan gitu tuh, Pak. Jadi apa? Aduh, Pak, wudu itu jaganya. Kita benteng kita dengan wudu. Jadi selesai sholat, kita jaga wudu. Selesai sholat, ketika sholat kita takbir, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Selesai sholat, Allah juga kita besarkan di luar sholat. Ketika kita punya masalah, saya ketika masuk Cikeas tuh Pak dirawat, istri saya nangis, anak-anak saya nangis, pihak pesantren kiai nangis, sampai besoknya datang ngantri anak saya tiga-tiga dari pesantren. Yang ditangisi apa? Ya Allah, ini tulang punggung keluarga gitu kan. Istri saya ibu rumah tangga, anak 4, 3 pesantren. Tapi apa? Saya dengan senyum, ya Allah, insya Allah Kiai doakan saja. Bisa dilihat teman-teman di Masjid Ma'inah yang nengok ribuan orang, yang mensupport luar biasa, termasuk Pak Haji Maulana sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi Allah udah ngatur. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Ujian yang terjadi pada kita, Allah sudah menyiapkan hikmah terbaik buat kita. Awalnya nangis, saya meneteskan air mata, yang saya takutin, ya Allah, apakah saya masih bisa berdakwah nggak? Karena setelah di ronsen, di ronsen itu hancur dengkul saya. Bahkan kata terapisnya di Haji Sulaiman, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong. Kalau ini hancur, potong 3. Ini paling 2-3 tahun baru bisa jalan, Ustaz, pelan-pelan pakai tongkat. 5 bulan saya udah bisa dakwah pakai tongkat. Pertama pakai kursi roda dulu. Sudah ngisi Jumat kemarin di TV One di Jakarta, saya masih bisa ngisi pakai tongkat. Di At-Tohir sudah jalan mau ke 4 bulan saya kajian. Bahkan ada lagi minta kajian saya di Masjid Al-Mujahidin Kopassus, rutin juga tiap bulan Ahad ke-4. Jadi masjid-masjid yang dulu kajian saya off dulu, karena banyak masjid-masjid yang nggak bisa masuk mobil gitu. Ini Pak, Allahu Akbar, di luar sholat besarkan Allah. Ketika dalam sholat kita sujud, tawadu artinya, maka di luar sholat kita pakai tawadu. Kita punya jabatan, ingat jabatan amanah berapa tahun doang sih? 5 tahun. Selesai itu ya udah. Sekarang kita jadi manajer paling tinggi, ya setelah pensiun kita udah nggak ada lagi jabatan. Kita dikasih kekayaan, titipan amanah, kita pulang nggak ada yang kita bawa, cuman kain kafan doang, Mbak. Uang kita di bank, uang kita aset, itu perebutan nanti anak-anak kita. Bisa jadi diambil laki-laki lain kalau istri kita nikah sama dia. Jadi nggak ada, Pak. Uang yang kita punya tuh yang kita investasikan di jalan Allah. Wabil khusus di Masjid Nur Ma'inah. Makanya saya tiap bulan, Pak, ustadz-ustadz itu datang ke rumah saya hampir tiap malam. Konsultasi lah, berobat lah, terapi lah, ya, diskusi lah. Ustadz-ustadz itu netesin air mata. Kenapa? Karena setiap kali saya membuat santunan, itu saya undang ustadz-ustadz itu di Kota Depok. Di tempat rumah saya yang sempit, Pak, nggak masuk mobil. Sampai saya bikin 200 kacamata gratis itu di rumah saya tuh, sampai ngantri sampai kali itu. Saya 10 kali, 12 kali bikin santunan selama 1 tahun saya kecelakaan ini. Dulu sebulan bisa 2 kali, titip-titipan zakat mal dari teman-teman gitu. Saya dari ceramah sisihin dikit, dari minyak Al-Hikmah ada yang beli, kita sisihin dikit gitu. Itu ustadz-ustadz pada nangis, ya Allah, kiai mah lagi sakit aja bisa santunan. Saya bilang, kalau ustadz pada mau, ustadz kan punya jamaah. Kalau zakat mal tiap bulan sisihin, ada yang 25.000, ada 50.000, 1 juta sebulan tuh 25.000 zakat malnya. Kumpulin sama si ustadz, bikin santunan berkah.
Kalau di masjid repot, takut banyak jamaah yang datang, ya udah Ustadz aja di rumahnya. Ada berapa? 200.000. Undang 3 orang anak yatim, kasih gocap-gocap tuh. Udah kasih beli minum aqua 50.000. Selesai. Itu. Saya dapat sembako dari Atohir, 100 sembako majid zikir saya. Itu nilainya bisa 200 ribuan tuh satu bungkus sembako. Karena kan saya ngisi kajian. Saya bikin 3 kali santunan 100 sembako itu. 150 orang. Saya tambahin 50 sembako. 3 tempat. Ponpes Insan Kamil Payatiman yang rutin saya kasih sama di majlis zikir gitu. Ini ya, ini Pak, tawadu kita apa? Kita nggak bawa apa-apa, Pak. Kita nggak bawa apa-apa. Bapak kalau ke rumah saya, ya Allah, orang-orang kaget lah kalau yang ke rumah, ya Allah, Ustaz. Ya itu, tapi pada betah di rumah. Rumah kita juga kalau orang loncat, kena atasnya, tapi orang pada betah aja. Kita tinggal di kampung. Ustadz nyangkanya kita rumahnya gedong, punya mobil apa, nggak ada, kita nggak punya apa-apa saya Pak. Saya bilang sama istri saya, kalau mau nyari kekayaan jangan nikah sama saya, tapi kalau nyari barokah. Nah, saya mencari barokah Pak, saya takut. Saya bilang mana anak saya, yang penting kalian pesantren ya, nggak perlu pengen ini pengen itu, yang penting apa. 11 bulan handphone saya ketika kecelakaan kan lihat garis-garis tuh, baru kemarin dibetulin sama ketua masjid, donatur masjid di masjid Kopassus, di masjid Sukadani. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah cuman hanya sekedar titipan sementara. Maka tawadu Pak, dijalanin ketika sholat, di luar sholat juga. Nah, akhirnya si Brimob yang curhat sama saya tuh dijalanin tuh Pak. Alhamdulillah bener Pak. Iya, ditinggalin pelan-pelan. Maboknya ditinggalin, maksiat judinya ditinggalin. Tuh, Rasulullah ketika ada sahabat datang, ya Rasul saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi saya nggak bisa ninggalin mabok, zina, judi. Yang penting satu syaratnya, awal kamu jangan bohong, kata Rasulullah. Tuh Pak, Rasulullah nggak saklek. Awalnya cuma bilang jangan bohong dulu. Lama-lama dia mau judi. Aduh, takut ketemu Rasul. Ditanya kamu habis ngapain? Saya jawab judi. Malu. Saya jawab nggak judi. Takut bohong. Akhirnya apa? Berhenti itu semua maksiat karena malu, karena takut bohong. Tuh Pak, yang pertama sholat. Panjang lah kalau kita bahas, tapi nggak akan cukup ya, nanti kita bahas lagi di Isra Mi'raj insyaallah. Yang kedua, keutamaan bulan Rajab adalah saum, puasa. Perbanyak puasa Pak. Alhamdulillah nih ustadz-ustadz yang hadir puasa ya. Afwan saya nggak puasa Ustadz, karena menghargai tuan rumah. Ketua udah bilang ada gorengan mantep, nah makanya saya buka gitu. Saya sahur tapi bukanya nanti habis kajian gitu Ustadz. Jadi puasa perbanyak Pak. Bahkan Siti Aisyah hampir tidak melihat Rasulullah tidak puasa di bulan Rajab. Bukan berarti tiap hari Rasul puasa, tapi banyak Rasul melakukan puasa di bulan Rajab, apalagi di bulan Sya'ban. Karena Rajab itu adalah persiapan kita, sholat kita untuk di bulan Ramadan. Sya'ban persiapan latihan kita puasa untuk di bulan Ramadan. Itu 2 hal tuh. Makanya saya waktu masih sehat 2 tahun yang lalu, taraweh itu Ramadan 1 bulan 43 titik saya ceramah, Jakarta, Depok. Sehari bisa 2 atau 3 tempat, bahkan pernah di Priuk malam, subuh di Priuk, di Sunter Astra, siangnya saya di Astra, terus sorenya di Sukmajaya, malamnya di Sukmajaya juga taraweh. Jadi 43 titik waktu masih sehat. Nah kemarin off 1 bulan karena pakai kayu tuh dari ujung paha sampai ujung kaki. Nah itu kita keliling tuh Pak, bawa aqua saya, aqua 212. Itu makanya masjid-masjid banyak yang dadakan minta. Bahkan taraweh saya pernah 2 masjid Pak 1 malam ceramah taraweh. Jadi ada masjid, untungnya nggak terlalu jauh, jadi 1 masjid ini setelah Isya saya ceramah, saya langsung take off terus ke masjid 1 lagi. Nah masjid 1 lagi setelah witir baru saya ceramah. Tapi saya masih kebagian sholat taraweh 11 rakaat di masjid yang kedua, jadi makmum. Sampai segitunya tuh apa, laris manis lah. Kenapa? Bahasannya apa? Mereka melihat di YouTube bahasannya 212 itu pakai aqua 212. 2-nya Rajab Sya'ban, 1-nya untuk mencapai kita hasil takwa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan kita mencari gitu tuh Ramadan. Nah, 1-nya itu takwa tuh. Bagaimana untuk mencapai takwa? Karena ada kalimat la'allanya. Sebelum tattaqun ada kalimat la'allanya. Nah, itu saya kupas tuh. La'alla itu pengharapan Pak. Belum tentu semua orang dapat tatakun walaupun puasa 1 bulan Ramadan. Nah kita kupas bagaimana biar dapat tatakun.
Nah itu ternyata masjid ke masjid lihat itu minta sampai diberi mop 3 kali saya ngisi sebulan. Itu kajian duhur, kajian subuh sama tarawih. Itu 2 tahun yang lalu. Itu 212. Duanya apa? Ya hasil daripada takwa itu. 2-nya Rajab Sya'ban, 1-nya takwa. Nah setelah takwa kita akan dapat kemuliaan 2 hal. Nah saya juga sama tuh bisa menyebutkan, saya pun 212. Kebetulan saya pernah diamanahkan menjabat sebagai bendahara umum 212 Persada 212 di Kota Depok. Tapi saya udah keluar karena fokus pengen di Majlis Zikir aja sama dakwah. Karena saya kan juga di Forum Ulama Kota Depok sebagai ketua bidang dakwah. Jadi saya fokus aja di dakwah lah gitu. Nah, ketika saya di 212, saya bilang saya 212 kenapa? Karena saya pas tuh Pak. 2-nya pertama anak saya laki-laki 2. Yang keduanya terakhir anak saya perempuan 2. Nah, yang tengah-tengahnya istri saya 1. Makanya nanti mungkin Ramadan saya cari aqua yang mereknya 222. Nah, biar anaknya laki 2, perempuan 2, istrinya. Nah, Pak RT. Saya emang nggak nyebut. Itu Pak. Ya, puasa perbanyak Pak. Buat latihan kita di bulan Sya'ban. Ketika kita sudah latihan puasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban akan terbiasa. Bulan Ramadan akan menikmati. Yang ketiga, yang terakhir. Panjang sebenarnya lah kalau puasa mah kita bahas di bulan puasa. Keutamaan di bulan Rajab ini adalah perbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah. Kita ini manusia Pak, masih dihormati, saya dihargai orang, saya dihormati orang, karena Allah masih menutupi aib saya Pak. Kita masih dihormati sama bawahan kita. Itu karena Allah menutupi aib kita. Coba sekarang lihat di YouTube tuh Pak. Podcast tuh pada ngebuka aib-aib. Bahkan dalam kajian-kajian. Seorang wanita nanya, nih suami saya begini, aduh ya Allah. Sekarang aib kita aja sama Allah masih ditutup. Nabi Adam 40 tahun baru diterima taubatnya gara-gara cuma ngambil buah huldi ngasih ke istrinya, dia makan juga. 40 tahun diampuni oleh Allah dengan apa? Istighfar. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Pak baru terima. Nah, kita istighfarnya udah berapa Pak? Rasulullah sehari itu nggak kurang 100 istighfar. Kita paling ba'da sholat 3, 15. Maka tambah sholat malam kita istighfar. Istighfar itu kapan aja kita lagi duduk santai sambil ngopi, ngerokok. Astagfirullahaladzim. Memang itu kurang adab. Tapi daripada kita ngelamunin yang nggak bener, istighfar aja. Istighfar, perbanyak kita. Karena kita, nih Pak, kalau kita, ini logika kita ya. Kita masih punya orang tua dulu, waktu kecil. Terus orang tua kita marah sama kita Pak. Kira-kira orang tua kita ketika kita minta sesuatu dikasihnya? Susah Pak. Tapi orang tua, kita jadi orang tua nih, anak kita minta maaf, anak kita baik banget sama kita. Nggak minta pun kita tahu, oh dia pengen beli HP, kita kasih HP. Maka kalau kita sudah minta maaf sama Allah, Allah sudah maafin, kita nggak usah minta, Allah lebih tahu apa yang kita mau Pak. Allah lebih tahu yang kita butuhin, yang kita pengen. Perbanyak istighfar. Imam Malik adalah sahabat keempat yang masyhur. Imam Hanafi, Imam Maliki, pertama Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali. Ini imam masyhur. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal lebih terkenal. Jadi beliau itu dapat mimpi oleh Allah suruh hijrah, suruh pergi dari rumahnya ke satu kota. Nah, berjalanlah dia ke kota tersebut. Sampai kota tersebut, dia kecapean, kelelahan, pengen istirahat di masjid. Sampai masjid, dia mau istirahat tuh, lonjoran kaki, ya, pengen tiduran lah di masjid. Tapi sama marbotnya tegur. Marbotnya nggak tahu tuh Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ulama besar dan di kota itu pun terkenal. Tapi kan nggak ada medsos, nggak ada Instagram. Kalau ada Instagram mungkin tahu marbotnya. Imam Ahmad bin Hambal nih, nggak ada dulu. Jadi nggak tahu wajahnya tapi tahu namanya.
Makanya diusir, maksudnya nggak boleh lagi di masjid, di luar aja. Pas di luar di teras mau tiduran juga tetap dilarang, jangan di masjid, jangan di luar masjid. Ini nggak boleh buat tidur. Ternyata nggak boleh tidur di masjid bukan zaman sekarang aja Pak. Zaman dulu pun nama marbotnya nggak boleh tidur di masjid. Kalau dulu mungkin perintah Allah, Allah yang ngegerakin hatinya si marbot ini, karena nanti ada hikmahnya. Kalau sekarang kan karena takut kotak amal hilang, kan gitu ya. Gitu. Padahal mah kalau saya pribadi masjid mah jangan dikunci dah, jangan dikunci. Ya, cuman pakaiin ya itu apa namanya CCTV apa segala macam ya. Tapi memang khawatir juga sekarang mah dikunci aja bisa dibongkar kan gitu, serba salah. Nah akhirnya apa yang terjadi pas di luar itu lagi debat, Imam Ahmad minta tolong mau istirahat di masjid bareng semalam gitu ya untuk melanjutkan perjalanan. Marbotnya suruh pergi, lewat tukang kue itu Pak, tukang kue gerobak malam diangkat itu. Ngelihat itu langsung menghampiri, ada apa nih Pak Marbot? Karena dia orang situ. Ini ada musafir pengen istirahat di masjid, saya larang. Oh gitu Pak, Bapak nginep di rumah saya aja. Diajak tuh ke rumahnya Marbot, ke rumahnya si tukang dagang kue itu, keliling. Masuk ke rumahnya kecil Pak, rumahnya kecil, sederhana. Tapi di dalam rumah itu ada kebahagiaan. Imam Ahmad bin Hambal merasa bahagia di rumah itu, dijamu sedemikian rupa bagikan raja. Disiapin makan bersama istri dan anak-anaknya soleh-soleha, istrinya soleha. Penuh keindahan di rumah itu yang sederhana Pak. Tukang jualan kue, paling mohon maaf ya paling buat makan sama hari-hari ya paling. Tapi Imam Ahmad bin Hambal merasa bahagia di situ. Dan si tukang kue ini nggak tahu beliau ulama besar. Tukang kue ini tahu Imam Ahmad bin Hambal siapa, tapi nggak tahu nih tamunya Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya tidurlah Imam Ahmad bin Hambal di sana. Besok paginya Imam Ahmad bilang sama tukang kue, Pak maaf saya mau nanya, rahasianya apa sih Pak? Kok saya lihat Bapak dari awal saya datang sampai saya nginep, sampai saya makan, saya merasakan bahagia tinggal di rumah Bapak. Bapak kelihatannya bahagia, senyum terus, anak-anaknya soleh-soleh, sehat-sehat, istri Bapak juga soleh. Bentar lagi Pak ya, apa rahasianya? Kata dia, rahasianya dia tidak pernah meninggalkan baca istighfar selama 40 tahun dia berdagang. Selama dia berdagang 40 tahun, dia tidak pernah meninggalkan istighfar, dan semua yang diminta sama dia ke Allah dikasih kecuali satu. Semua dikasih, pengen anak soleh-soleha dikasih, pengen istri soleha dikasih, pengen berkah hidup dikasih, cuman satu yang nggak dikasih kata dia. Penasaran Imam Ahmad, apa Pak yang nggak dikasih? Saya semua dikasih sama Allah dengan istighfar saya, tapi saya pengen banget selama hidup saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Bayangin Pak, dia nggak tahu tukang kue yang dia ingini ada depan mata dia, tidur di rumah dia, makan bareng dia. Tuh Pak, kalau Bapak pengen rumah Bapak didatengin, diinepin sama Haji Roma Irama atau Habib Rizik, ya, nah baca istighfar, perbanyak istighfar. Istighfar ini luar biasa. Nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan, ya. Memang tidak terasa kalau kita bahas kajian secara dalam, tapi intinya bukan banyaknya ilmu yang kita pelajari, tapi bagaimana ilmu yang sedikit yang saya berikan bisa kita amalkan dengan baik. Karena Allah melihat apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita miliki. Jadi Pak, pertama keutamaan bulan Rajab adalah perbaiki sholat kita. Qabla sholah, inda sholah, ba'da sholah. Yang kedua adalah latih, sempurnakan puasa kita di bulan Rajab, dan kita sempurnakan latih di bulan Sya'ban untuk menuju Ramadan. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya saya pengen kita muhasabah sebenarnya. Kita doa muhasabah, tapi karena ya gorengan sudah melirik-lirik terus ya. Jadi kita sambung lagi nanti muhasabah ya. Saya udah nyiapin, pengen kita muhasabah, doa ke Allah, istighfar ke Allah, minta ampun, tapi kita doa saja ya. Doa kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah di awal 1 Rajab ini, di awal bulan ini, kita semua
diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita yang selama ini Allah tutup-tutupi, mudah-mudahan kita bisa menghilangkan segala macam dosa dan maksiat kita, agar Allah tidak melihat kita masih ditutupi aib tapi masih melakukan maksiat. Maka mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban dan masuk ke dalam Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ibu kami yang sudah mengandung kami 9 bulan ya Allah, yang sudah menyusui kami selama 2 tahun lebih, air susunya menjadi darah daging kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, yang banting tulang, peras keringat, kepala jadi tangan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya Allah, untuk menafkahi kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah ya Allah. Kami bersimpuh di masjid-Mu pada subuh kali ini ya Allah, untuk mencari ilmu bekal untuk kembali kepadamu ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah, berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah. Banyak maksiat yang kami lakukan kepadamu ya Allah, Engkau masih tutupi aib kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami ya Allah, berkahi Sya'ban kami ya Allah, dan sampaikan umur kami di dalam bulan mulia Ramadan ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu kembali di waktu yang memang insyaallah Allah tentukan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Terima kasih Pak Ketua, Ustaz Yasin, dan seluruh pengurus yang ada dan juga jamaah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan di bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sehat Pak, makasih banyak. Sama-sama. Muhammad. Sallallahu, maafin ya Pak. Terus sehat-sehat aja. Amin. Makasih Pak. Makasih ya Pak, maafin ya Pak. Maafin sampai sehat Pak ya. Amin. Maafin ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maafin ya. Maafin. Oh, saudaraku maafin. Ya. Masalah. Takut maafin ya. Masya Allah. Sehat ya, sehat. Maafin. Siap. Maafin ya. Ya, sama ya. Maafin ya Pak. Alhamdulillah. Maafin ya Pak. Hati-hati, maafin ya, makasih ya selama ini udah support saya. Berkah. Maafin, aduh, berkah. Amin. Main-main ke rumah ya. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Iya, sama-sama Ustaz.
Maafin Pak. Maafin Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Maafin Pak. Maafin ya. Ya. Ya, maafin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafin sama-sama. Maafin. Ya. Subhanallah, maafin Pak ya. Maafin, maafin Pak. Maafin, maafin. Maafin Pak. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Alhamdulillah. Maafin ya Pak. Maafin Pak. Maafin Pak ya. Ya. Maafin Pak. Maafin. Maafin Pak. Maafin Ustaz ya. Afwan Ustaz ya. Yo, maafin ya. Maafin ya. Tambahin Ustaz. Ya, siap. Maafin ya Pak. Sallallahu Salam ala Muhammad sallallahu alaihi Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.